Sobat Trader, patut kita syukuri setelah 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 yang telah merusak berbagai segi ekonomi, bukan hanya di satu negara, tapi di seluruh dunia. Nah, saat ini semuanya itu sudah mulai surut, semakin berkurang, dan ekonomi seluruh dunia mulai bangkit. Tapi ketika kita baca berita nih saat-saat ini, ternyata dunia saat ini mulai dihadapkan suatu masalah yang lain, yaitu inflasi global yang menyebabkan berbagai harga pangan dunia dan juga energi mengalami kenaikan. Nah, jika ini dibiarkan, akan menimbulkan suatu krisis yang kembali melanda seluruh dunia. Sebenarnya, apa sih yang menjadi penyebab inflasi global ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, Sobat Trader, kita akan mulai membahas mengenai penyebab inflasi global ini. Namun ada baiknya kita mengetahui sebenarnya inflasi itu disebabkan oleh apa, ya? Sebelum kita membahas mengenai inflasi global. Nah, ada 4 macam penyebab inflasi. Yang pertama adalah demand and supply-nya, ya, yaitu permintaan dan persediaan. Nah, inflasi ini akan semakin meningkat bila permintaannya ini semakin lama semakin tinggi, tapi supply-nya atau persediaannya ini justru terbatas. Ya, kita bisa ingat tahun lalu ketika kebutuhan tabung oksigen saat masa pandemi begitu meningkat, banyak orang yang membutuhkan, ya, tapi persediaannya terbatas. Apa yang terjadi? Tabung oksigen itu lama-kelamaan semakin meningkat harganya, ya. Karena apa? Banyak orang yang berebutan untuk membeli tabung oksigen itu, padahal persediaannya terbatas, ya. Nah, yang kedua, peningkatan biaya produksi, ya. Jadi ketika biaya produksi itu semakin meningkat dalam memproduksi suatu barang hingga akhirnya menjadi barang jadi, maka ketika sampai kepada konsumen, otomatis biaya produksi yang meningkat ini akan ditimpakan kepada harga barang tersebut, sehingga harga barang tersebut meningkat ketika sampai kepada konsumen, ya. Ini sesuatu yang wajar memang, karena peningkatan biaya produksi ini ya pastinya akan menambah harga barang tersebut. Nah, yang ketiga adalah jumlah uang beredar, ya. Nah, jumlah uang beredar ini misalnya suatu negara, ya, seperti di Venezuela, ya, ketika terjadi krisis, atau juga di Zimbabwe, ya, ketika mengalami krisis cetak uang terus, ya. Nah, jumlah uang yang beredar itu ketika semakin banyak akhirnya menyebabkan inflasi, karena nilai mata uangnya itu menjadi turun. Bayangin aja di Zimbabwe, untuk ngasih kepada pengemis saja, ya, itu uangnya harus segepok, begitu banyaknya dikasih, saking nggak ada nilainya, ya. Itu yang inflasi yang terjadi sangat parah di Zimbabwe, ya. Karena jumlah uangnya beredar akibat dicetak terus, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah import barang dari luar, ya. Jadi ketika kita semakin banyak import barang dari luar, bahkan tergantung barang dari luar, ya, menyebabkan apa? Menyebabkan terjadi ketidakseimbangan antara ekspor dan import ini, ya, mengalami defisit. Dan ketika kita mengalami defisit, suatu negara mengalami defisit, artinya apa? Uang dari luar negeri, misalnya uangnya terhadap dolar, gitu, ya, itu semakin sedikit.
ya. Sementara semakin banyak import berarti semakin banyak uang dolar keluar ya daripada yang masuk. Ya, akibatnya apa? Sama seperti jumlah uang beredar tadi ya. Jumlah uang beredar lokal jadinya lebih banyak daripada uang luar negeri yang menjadi cadangan devisa ya. Kita bisa lihat ya, negara Sri Lanka bergantung sekali terhadap impor ya. Ketika pandemi tidak ada pemasukan ya dari pariwisatanya, sementara dia butuh untuk impor makanan ya. Makanannya tergantung dari impor, terus masuk, akhirnya apa? Terjadi inflasi di negara tersebut sampai habis uangnya ya. Jadi itulah 4 faktor penyebab inflasi. Nah, yang saat ini yang akan kita bahas dari keempat faktor ini, sebenarnya apa yang membuat terjadinya inflasi global sampai saat ini, terutama di bidang energi dan pangan ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ini demand and supply ya. Nah, dikatakan jika permintaan banyak tapi jumlah barang sedikit, maka harga barang naik. Nah, ketika permintaan sedikit tapi jumlah barangnya banyak, maka harga barang turun. Nah, yang terjadi saat ini ya, ketika terjadinya perang di Ukraina ya, ada itu antara Rusia dan Ukraina. Nah, ini kan ada embargo energi, embargo minyak terhadap minyak Rusia. Dikatakan untuk tidak membeli minyak Rusia. Nah, karena minyak Rusia ini diembargo, membuat persediaannya terbatas, terutama di Eropa ya, karena Eropa itu sangat tergantung terhadap minyak dari Rusia. Nah, ketika ada embargo tersebut membuat apa? Persediaan dari minyak ya dari Rusia itu menjadi terbatas, tapi permintaan ini masih banyak terutama di Eropa, sehingga membuat apa? Harga minyak terus semakin naik ya. Nah, Amerika sudah minta untuk Arab Saudi untuk memproduksi akan minyak untuk menambah apa? Kuota di seluruh dunia gitu ya. Supaya apa? Supaya harga minyak itu bisa menjadi turun. Nah, tapi masalahnya Arab Saudi tidak mau untuk mengikuti permintaan Amerika dikarenakan ada masalah politik ya antara Biden dan putra mahkota dari Arab Saudi ini terkait kasus Khashoggi ya, dimana ketika masa Trump ini nggak terlalu diusut, tapi di masa Biden hal ini mengenai Khashoggi dipermasalahkan, sehingga nah inilah yang membuat Arab Saudi tidak mau untuk memenuhi, tidak mau untuk menambah akan produksi dari minyak dari negaranya. Nah, karena tidak ada bantuan penambahan produksi minyak dari Arab Saudi, ya, baik Rusia maupun Arab Saudi merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia, ya, selain Amerika juga, ya. Karena tidak ada tambahan kuota produksi ini membuat minyak terbatas, ya. Sementara permintaan juga masih terus banyak, ya. Nah, hal inilah yang membuat permintaan banyak, jumlah barangnya sedikit, harga menjadi naik. Jadi harga-harga di bidang energi, minyak, batu bara, bahkan berimbas kepada minyak-minyak nabati juga ikut mengalami kenaikan, ya. Nah, faktor kedua, ya,
peningkatan biaya produksi. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa peningkatan harga minyak itu ini otomatis akan meningkatkan pembiayaan produksi. Mengapa? Kita ketahui bahwa untuk mengangkut pangan, mengangkut barang-barang itu perlu alat transportasi. Dan alat transportasi saat ini masih sangat bergantung kepada minyak bumi ya sebagai bahan bakarnya. Ya, kepada minyak bumi, minyak fosil gitu ya sebagai bahan bakarnya. Otomatis naiknya harga minyak menimbulkan kenaikan biaya transportasi. Ya, sehingga membuat harga-harga barang juga mengalami kenaikan. Demikian juga naiknya energi-energi ini membuat juga naiknya harga-harga di sektor energi ini ya otomatis juga menimbulkan kenaikan di bidang listrik gitu ya, dan juga apalagi di saat musim dingin butuh pemanas ya, itu juga membuat harga gas juga mengalami kenaikan seperti itu ya. Nah, semua ini imbas dari kenaikan harga minyak ini otomatis meningkatkan biaya produksi sehingga meningkatkan harga barang-barang juga saat ini. Nah, jumlah uang beredar ini juga sangat mempengaruhi. Sebagaimana kita ketahui di Amerika ya, inflasi yang terjadi di Amerika selain karena masalah harga minyak yang naik, hal ini juga dikarenakan jumlah uang beredar yang begitu besar, yaitu ketika stimulus yang dikucurkan itu oleh pemerintahan Amerika di masa Biden ini sangat besar dikucurkan, di mana kalau di masa Trump itu agak terbatas ya, walaupun dikucurkan tapi bertahap gitu ya, bertahap dan terbatas untuk mencegah terlalu banyaknya beredar uang yang ada di masyarakat. Nah, karena saat ini peredaran uang di Amerika ini sudah terlanjur banyak ya untuk penanganan pandemi ya, akhirnya apa? Yang tadinya banyak masyarakat ya nggak bisa untuk membeli suatu barang, dengan disuntik dana gitu ya, akhirnya dia bisa membeli suatu barang yang dia inginkan. Hal ini membuat seperti pernyataan ini, jika barangan dagangan laku ya, yang tadinya nggak laku akhirnya laku ya, tapi ketersediaan barangnya terbatas. Nah, otomatis pedagang cenderung menaikkan harga. Jadi banyak yang bisa beli barang tapi barangnya terbatas ya, pedagang cenderung menaikkan harga kepada orang yang bisa beli lebih mahal ya. Jadi selain masalah energi, inflasi di Amerika juga disebabkan karena banyaknya uang yang beredar. Memang pemerintah Amerika saat ini mulai berupaya untuk mengatasi inflasi yang terjadi, yaitu sebesar 8,5%, yang terbesar ya sepanjang sejarah Amerika ini ya. Karena inflasi yang besar itu, Amerika berupaya untuk melakukan pembatasan stimulus saat ini ya, dan juga menaikkan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk membuat pembatasan uang beredar di masyarakat. Nah, yang keempat ini import barang dari luar ya. Sebagaimana kita ketahui saat ini bukan hanya krisis di bidang energi ya yang menimbulkan inflasi, tapi juga di bidang pangan ya. Banyak dari Afrika, Timur Tengah kurang pangan, dalam hal ini gandum,
karena terjadinya perang di Ukraina dan juga antara Ukraina dan Rusia, ini membuat ekspor dari kedua negara tersebut, ekspor gandum itu mengalami hambatan. Nah, akibat mengalami hambatan, maka mulai terjadi nih krisis pangan di berbagai negara, ya, terutama gandum. Dan hal ini membuat apa? Harga barangnya semakin naik, harga pangannya, ya. Karena apa? Kebutuhan nih sangat banyak meningkat, tapi barang terbatas karena nggak bisa diekspor dari kedua negara tersebut. Nah, baru-baru ini kita mendengar berita bahwa harga pangan mulai turun karena Rusia membuka jalur mengizinkan untuk Ukraina mengekspor gandumnya, ya, ke berbagai negara, ya, melalui Laut Hitam yang telah dia kuasai, ya. Jadi import barang ini benar-benar sangat berperan aktif untuk menaikkan inflasi, ya. Dikatakan di sini inflasi tidak hanya disebabkan faktor dalam negeri, tapi juga faktor dari luar negeri, ya. Ketika import barang dari luar, dalam hal ini Ukraina dan Rusia, import gandum ini tidak sampai ke berbagai negara, yang membuat harga-harga naik, ya. Jadi inflasi nggak hanya disebabkan dari faktor dalam negeri, tapi juga faktor dari luar negeri. Nah, Sobat Trader, semua hal ini, ya, yang telah dijelaskan tadi, yang telah menyebabkan terjadinya inflasi global, ya. Saat ini memang sedang diupayakan terjadinya perdamaian antara Ukraina dan Rusia, ya, supaya segera dihentikan peperangan tersebut. Banyak yang mengupayakan hal itu, ya, supaya apa? Supaya krisis pangan maupun krisis dari energi ini dapat segera diatasi, sehingga inflasi global ini dapat segera diturunkan dan kondisi ekonomi seluruh negara dapat kembali pulih. Demikian video mengenai penyebab inflasi global. Semoga bermanfaat bagi Sobat Trader sekalian. Dan jangan lupa klik like dan subscribe, juga klik loncengnya supaya Sobat Trader mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk men-sharekannya kepada teman-teman Sobat Trader sekalian. Nah, Sobat Trader, tidak lupa juga saya mengajak Sobat Trader untuk bergabung dalam komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community. Di sana Sobat Trader akan mendapatkan update-update dari pergerakan harga dan juga berita, serta dapat berinteraksi dengan para trader lainnya dan juga dengan kami, para analis. Nah, jangan ketinggalan. Mari bergabung di dalam komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.